Rute pipa sepanjang 1.900 km ini dipilih dengan mempertimbangkan kondisi geografis permukaan laut. Jalurnya dirancang secara visual menggunakan peta dasar dengan tujuan menghindari pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir padat. Dengan rute ini, instalasi pipa jadi lebih aman karena mengurangi resiko gangguan dari aktivitas kelautan serta mempermudah proses mobilisasi alat berat saat pemasangan. Selain itu, rute ini tetap mengikuti lintasan yang relatif lurus dari titik awal ke tujuan, sehingga efisien dari sisi panjang total dan biaya operasional. Jadi rute ini dipilih karena merupakan jalur paling aman, stabil, dan ekonomis untuk menyalurkan migas dari Gresik ke Muara Bekasi. Untuk membuat jalur pipa diperlukan pengolahan peta dengan QGIS. Pertama, kita masukkan peta dasar yang menunjukkan posisi garis pantai dan pulau-pulau kecil. Kemudian, buat layer baru bertipe polyline, lalu aktifkan alat Add Line Fitter untuk memulai menggambar jalur. Kita klik secara manual garis demi garis jalur pipa mengikuti arah umum dari titik awal ke tujuan, sambil memastikan jalurnya menghindari pulau-pulau kecil atau daerah yang terlalu padat. Proses ini dilakukan secara visual, jadi penting untuk zoom in dan menyesuaikan jalur agar tetap aman dan efisien. Setelah selesai, kita simpan layar tersebut dan bisa diekspor. Setelah itu kita bisa ekspor data profil kedalaman dari QGIS ke Excel. Kemudian kita buka file tersebut dan rapikan datanya terlebih dahulu, yaitu menghilangkan data yang kedalamannya kurang dari sama dengan 13 meter. Untuk kolom ketiganya itu berisi jarak dan kolom keduanya itu berisi nilai kedalaman. Nah, kita beri nama kolomnya jadi jarak dalam meter dan kedalaman dalam meter juga agar lebih mudah dibaca. Terus pastikan tidak ada baris kosong atau data yang tidak relevan di bawahnya karena nanti akan diproyeksikan menjadi grafik. Perlu diperhatikan bahwa data jarak itu masih berupa kilometer sehingga harus dikonversi dulu menjadi meter. Kemudian untuk di grafiknya itu koordinat X-nya itu berupa jarak dan koordinat Y-nya itu berupa kedalaman. Kemudian setelah jalur pipa terbentuk dari Gresik menuju Muara Bekasi yang dibagi menjadi 5 segmen utama dengan jarak per segmennya itu 400 km, berdasarkan wilayah segmen yang dilalui itu segmen pertama dari Maringgai ke timur Bakauheni, pipa dimulai dari pesisir timur Lampung dan langsung masuk ke laut. Kemudian masuk ke segmen kedua dari timur Bakauheni ke utara Pulau Tunda, jalurnya membelok ke arah timur laut dan masuk ke zona kontur kedalaman sekitar minus 20 hingga minus 40 meter. Selanjutnya masuk ke segmen ketiga dari utara Serang hingga Subang, pipa mengikuti jalur sejajar Pantura bagian barat Jawa dengan kontur dasar laut yang relatif stabil. Lalu masuk ke segmen keempat dari utara Subang hingga Indramayu sampai Cirebon. Jalurnya terus mengikuti kontur dengan kedalaman minus 30 sampai minus 50 meter. Dan segmen terakhir yaitu dari utara Cirebon hingga Muara Bekasi. Pipanya ini berbelok ke arah tenggara menuju titik akhir di pantai Bekasi. Kemudian perhatikan kembali grafik, dari seluruh zona hanya zona 3 yang memiliki kontur dasar laut tidak merata sehingga terjadi freeze span. Karena itu kita memfokuskan analisis strukturnya di zona 3. Sebelum kita menganalisis freeze span, maka kita perlu melakukan perhitungan wall thickness dengan menggunakan aplikasi MATCAD. Di aplikasi ini kita memfokuskan perhitungan wall thickness di zona 3 dan kita memakai beberapa pendekatan dari standar seperti DNV dan ASME B31.8. Yang pertama-tama harus kita lakukan itu kita masukin data penting dulu seperti tekanan desain sebesar 1440 PSI, kemudian diameter luar pipa yaitu 36 inci dan material baja dengan SMYS 65,267 PSI dan allowance korosi sebesar 0,125 inci. Dari standar DNV kita hitung minimum ketebalan berdasarkan tekanan luar dan dalam, lalu ditambahkan allowance korosi. Hasilnya didapatkan ketebalan nominal sebesar 0,646 inci. Dari standar ASME B31.8 kita hitung berdasarkan tegangan lingkaran atau hoop stress dan hasilnya mendekati 0,677 inci. Selanjutnya kita cek ketebalan terhadap resiko buckling dan collapse karena pipa di bawah laut itu bisa mengalami tekanan dari luar, beban aksial bahkan suhu tinggi. Setelah diuji dengan kombinasi beban dan pengaruh termal, ternyata ketebalan 0,677 ini masih belum aman. Maka kita coba trial dan error dan ketemu ketebalan yang tepat itu di 1,3 inci supaya semuanya itu memenuhi kriteria. Dengan ketebalan 1,3 inci, pipa dinyatakan aman terhadap tekanan luar, gaya longitudinal, dan stabil terhadap buckling maupun propagation collapse.
Selanjutnya itu adalah Analysis on Bottom Stability atau biasanya disingkat OBS untuk pipa bawah laut di zona 3 atau zona paling kritis pada kondisi fase operation. Di mana OBS ini sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah pipa yang sudah diletakkan di dasar laut tersebut akan tetap stabil dan tidak bergeser oleh gaya-gaya dari arus dan gelombang laut. Dan kalau pipa ini tidak stabil, dia bisa saja terangkat, terguling, atau bergeser, yang akan beresiko untuk menyebabkan kerusakan mekanis atau salah posisi. Pada fase operating ini, asumsi yang digunakan itu pipa sudah berisi gas, dan data lingkungan yang digunakan itu ada lingkungan 100 tahunan agar perhitungannya lebih konservatif. Dan tanah yang digunakan itu very soft clay dengan kuat gesernya sebesar 18,8 kPa. Untuk pipa yang digunakan itu berdiameter luar 36 inch dengan tebal dindingnya itu 1,3 inch dan ketebalan coating betonnya itu sebesar 1,5 inch dan ada beberapa coating lainnya yaitu 3 LPE sebesar 2,5 mm, thermal insulationnya sebesar 1,5 inch, asphalt enamelnya sebesar 0,205 inch dan jaketnya sebesar 0,04 inch. Dan dengan densitas baja sebesar 490 PCF dan densitas betonnya sebesar 190 PCF, dan densitas isi pipanya yaitu gas sebesar 59 PCF. Yang terakhir itu ada densitas air laut sebesar 64 PCF. Dan selanjutnya itu ada data lingkungan yang digunakan yaitu data ekstrim 100 tahunan di mana kedalaman total airnya itu 31 meter ditambah HWS atau pasang tertingginya dengan storm surge-nya yang didapatkan menjadi 31,7 meter atau 104 feet dengan kecepatan arus 1 meter di atas dasar lautnya sebesar 0,49 meter per second dan tinggi gelombang signifikannya atau HS-nya per 100 tahun itu 4,91 meter dan periode gelombangnya atau TP per 100 tahunnya itu 8,92 detik. Dan jenis tanah yang digunakan itu clay. Dan kita lanjut ke perhitungan yang pertama yaitu perhitungan berat tenggelam atau submerged weight, di mana ini merupakan berat yang dihitung dari total massa seluruh lapisan pipa yang akan dikurangi dengan gaya apung. Dan di mana berat totalnya itu dari baja, coating, beton, dan isi gas yang didapatkan itu sebesar 145,06 lb per feet dengan gaya apung atau buoyancy akibat volume total pipa itu didapatkan sebesar 636,056 lb per feet, sehingga didapatkan hasil specific gravity pipa atau berat dibanding dengan gaya apungnya itu sebesar 1,228, sehingga dapat dinyatakan bahwa pipa tenggelam karena specific gravity-nya itu lebih dari 1. Yang selanjutnya itu ada perhitungan hydrodynamics force acting in pipeline, di mana menggunakan beberapa parameter yang didapatkan melalui beberapa grafik. Yang pertama itu ada grafik untuk mencari nilai US, di mana pertama-tama kita cari terlebih dahulu nilai TN yang merupakan periode alami gerakan partikel air yang didapatkan dari rumus akar D per G, di mana D itu merupakan kedalaman dan G itu adalah gravitasi. Setelah didapatkan nilai TN, kita bagi dengan nilai TP yang merupakan periode puncak gelombang dari data lingkungan sebelumnya. Dan setelah itu nilai TN per TP itu dimasukkan ke sumbu horizontal grafik dan untuk membaca nilai US kali TN per HS. Setelah didapatkan nilai US kali TN per HS, kita cari nilai US-nya dan nanti nilai US tersebut akan digunakan untuk menghitung gaya drag dan inersia.
Dan selanjutnya grafik untuk menentukan nilai TU, di mana pertama-tama kita masih menggunakan nilai TN per TP dan dimasukkan ke sumbu horizontal, lalu ditarik sampai menyentuh kurva sesuai dengan nilai gamma yang didapatkan, lalu didapatkanlah nilai TU per TP. Nanti akan dikalikan dengan TP dan didapatkanlah nilai TU. Yang nantinya nilai TU ini akan digunakan dalam perhitungan Keolegan-Carpenter number dan gaya inersia. Selanjutnya ada tabel untuk menentukan kekasaran dasar laut, yang dimana tabel ini menunjukkan ukuran butir tanah atau D50 dan kekasaran permukaannya atau Z0. Namun karena jenis tanah yang kita gunakan itu adalah very soft clay, dan dimana jenis tanah tersebut tidak tersedia di tabel, maka kita menggunakan pendekatan dengan jenis silt yang memiliki nilai D50 sebesar 0,0625 mm dan nilai Z0 sebesar 5,21 kali 10 pangkat mm. Yang nantinya nilai kekasaran ini akan dipakai untuk menentukan gaya gesek dan dalam beberapa pendekatan untuk drag coefficient. Dan selanjutnya itu ada grafik untuk menentukan faktor koreksi FW, di mana grafik ini untuk mencari nilai faktor kalibrasi FW yang akan mengalihkan dengan gaya gelombang, di mana sumbu horizontalnya itu menggunakan nilai Keolegan-Carpenter number atau nilai KC, dan garis-garis itu berdasarkan nilai mass ratio atau M. Untuk pertama-tama kita tentukan dulu nilai K dan M-nya dari data-data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Lalu kita masukkan ke grafik, cari posisi K-nya di sumbu horizontal, lalu garis sesuai dengan nilai M yang didapatkan, baru kita dapat membaca nilai FW, yang nantinya akan dipakai untuk mengoreksi gaya total yang diterima pipa akibat efek gelombang, agar sesuai dengan kondisi aktualnya di lapangan. Sehingga didapatkanlah berat tenggelam pipa atau WS sebesar 145,06 lb per feet dan berat minimum yang dibutuhkan atau WREC sebesar 51,142 lb per feet. Sehingga dapat dihasilkan nilai safety factor-nya itu sebesar 2,837 dengan nilai spesifik gravity 1,228 dan submerged weight-nya seperti yang didapatkan sebelumnya itu 145,06 lb per feet. Selanjutnya adalah perhitungan analisis free span untuk pipa bawah laut di zona 3 dan pada fase operation, sama seperti perhitungan OBS sebelumnya. Di mana free span ini merupakan kondisi saat pipa bawah laut itu tidak menyentuh dasar laut atau seperti menggantung akibat karena ketidakteraturannya permukaan dasar laut, atau bisa juga karena pengikisan oleh arus, atau bisa juga karena kontur seabed yang naik turun. Yang menjadi masalah itu adalah karena pipa yang menggantung ini akan bergetar oleh karena arus dan gelombang laut, yang dimana getaran ini disebut dengan vortex induced vibration atau yang disingkat VIF, dan yang jika dibiarkan terus-menerus, getaran ini tuh bisa menyebabkan kerusakan akibat fatigue, yang akhirnya itu akan menyebabkan pipa menjadi retak dan bocor. Untuk data lingkungan yang digunakan masih sama seperti data lingkungan yang digunakan pada perhitungan on bottom stability, yaitu pada periode ulang 100 tahun. Dan untuk parameter desain pipa yang digunakan pun masih sama. Hanya saja di perhitungan free span ini kita menggunakan nilai SMYS atau batas luluh material pipa, itu sebesar 450 megapascal atau sekitar 65.267 psi. Selanjutnya itu untuk perhitungan yang pertama, yaitu perhitungan berat tenggelam atau submerged weight.
di mana kita menghitung berat tenggelam pipa secara total di dalam air yang terdiri dari berat baja, berat coating korosi, berat beton coating, berat isi gas, dan juga gaya apungnya yang nantinya dijumlahkan dan mendapatkan nilai total efektif sebesar 1160 lb per feet. Perhitungan selanjutnya itu ada perhitungan dinamik untuk FIF atau Vortex Induced Vibration-nya, di mana parameter-parameter yang akan dihitung itu ada kecepatan partikel air atau US yang didapatkan sama seperti di perhitungan sebelumnya, itu perhitungan on bottom stability. Lalu selanjutnya itu ada percepatan atau AS. Selanjutnya yang dihitung itu ada VR atau reduced velocity. Selanjutnya ada stability number atau KS, dan ada Strouhal number atau ST. Lalu juga ada nilai vortex shading frequency atau nilai FS. Setelah didapatkan nilai stability number atau nilai KS dan nilai reduced velocity atau nilai VR, kita dapat menentukan type of oscillation-nya. Dengan nilai KS sebesar 0,428 dan nilai VR sebesar 1,3, di mana nilai KS itu kurang dari 1,8 dan nilai VR kurang dari 3,5. Hal ini menunjukkan bahwa inline oscillation, yaitu merupakan getaran yang sejajar dengan arah arus laut. Didapatkanlah panjang kritis dinamis atau batas maksimal pipa yang boleh menggantung tanpa rusak akibat getaran itu sebesar 44,488 meter, dan untuk panjang kritis secara statik atau batas maksimal sebelum pipa rusak akibat lentur atau akibat beban tekan itu sebesar 250 meter. Hal ini menunjukkan bahwa jika bentang bebasnya melebihi 44,488 meter, maka pipa bisa mengalami fatigue akibat getaran yang ada. Dan jika bentangnya melebihi 250 meter, maka pipa bisa patah atau bisa juga melengkung permanen. Sehingga panjang free span pipa pada zona ini harus dijaga di bawah 44,488 meter. Jika hasil secara aktualnya melebihi dari nilai ini, maka perlu dilakukan beberapa mitigasi. Pada perhitungan instalasi, baik di perhitungan on bottom stability ataupun free span analysis, itu menganggap bahwa pipa masih kosong sehingga belum berisi fluida, yang membuat content density-nya itu sama dengan 0. Dan design pressure-nya pun sama dengan 0 karena tidak ada tekanan internal akibat pipa yang masih kosong. Untuk data lingkungan yang digunakan pun juga berbeda. Pada fase instalasi yang digunakan itu data periode ulang 1 tahunan karena menganggap bahwa pipa itu masih belum lama berada di laut. Sedangkan pada fase operation itu menggunakan data lingkungan 100 tahunan karena menganggap bahwa pipa itu harus bertahan terhadap kondisi ekstrim di sepanjang umur layarnya. Selanjutnya untuk cathodic protection, di mana ini merupakan proteksi katodik yang dirancang untuk mencegah korosi pada pipa bawah laut. Proteksi ini tuh sangat penting karena pipa itu kan akan berada di dalam air laut selama puluhan tahun, dan itu merupakan lingkungan yang korosif. Jadi jika pipa tidak dilindungi, pipa dapat dengan cepat mengalami penipisan dinding akibat reaksi kimia dengan air laut. Parameter-parameter yang digunakan dalam perhitungan cathodic protection ini, diantaranya itu yang pertama ada pipeline diameter atau diameter pipanya, itu sebesar 36 inch.
atau sebesar 0,9144 meter. Yang selanjutnya itu ada panjang pipanya yang didapatkan dari perhitungan segmen sebelumnya. Lalu ada total surface area, itu luas permukaan yang akan dilindungi oleh anoda. Dan selanjutnya itu ada coating breakdown factor atau FC. Itu ada FC min dan FC final, di mana FC min itu merupakan faktor kerusakan rata-rata coating, dan FC final itu merupakan nilai konservatif akhir setelah waktu operasi tertentu. Dan untuk nilainya itu didapatkan biasanya dari referensi proyek atau dari standar DNV. Dan pada kasus ini kami menggunakan nilai 11% untuk awal dan 21% untuk akhirnya, di mana itu berarti 21% permukaan pipa diasumsikan kehilangan lapisan pelindung dan terekspos air laut. Selanjutnya itu ada main bear area yang digunakan untuk menghitung arus proteksi rata-rata. Lalu ada final bear area yang digunakan untuk menghitung arus proteksi puncaknya. Dan ada juga required current density, itu merupakan arus minimum per meter persegi yang dibutuhkan untuk mencegah korosi. Ada juga required current, LC min dan LC final, merupakan arus total yang dibutuhkan untuk melindungi seluruh pipa, baik rata-rata maupun finalnya maupun secara final di umur pakai. Lalu ada design life atau umur rencana pakai pipanya. Lalu ada anode utilization factor, itu biasanya diperoleh dari data pabriknya atau ada juga di standar DNV. Di sini kami menggunakan 80% dari berat anoda yang efektif digunakan selama masa pakai. Lalu ada weight required yang dihitung menggunakan rumus. Ini bertujuan untuk menghitung total berat anode yang dibutuhkan. Lalu ada anode spacing untuk memastikan distribusi anoda itu merata. Dan selanjutnya ada number of anode required. Ini merupakan hasil yang dibutuhkan, berapa banyak jumlah anoda yang dibutuhkan. Terus ada data fisik dari anode itu sendiri, seperti berat per anodnya berapa, spesifik masanya berapa, dimensinya berapa, luas penampang dan tahanannya berapa. Ini biasanya diperoleh dari spesifikasi produk pabrik dari anodanya itu sendiri. Terus ada perhitungan total arus anoda. Ini untuk menghitung resistensi total anoda, gaya gerak listriknya, terus arus per anodanya atau IA, terus total arus yang tersedia, dan hasil akhirnya itu nanti berupa IC final yang kalau itu harus lebih kecil dari IA finalnya. Kalau nilai IA final lebih besar dari IC final, maka dinyatakan aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk pemodelan pipeline. Nah, jadi untuk pipeline ini sebenarnya untuk apa sih? Jadi pipeline ini sebenarnya itu untuk memodalkan kejatuhan si pipa tersebut. Jadi bagaimana nanti ketika diturunkan, bagaimana kita akan melihat bagaimana interaksinya terhadap si pipa tersebut. Apakah untuk menganalisis bagaimana nanti free span-nya. Nah, seperti itu ya. Baik. Sebelum kita mulai, mungkin beberapa hal yang perlu disiapkan untuk sebelum memulai ini, yaitu di sini pertama ada data seabed dulu. Data seabednya bisa dapat dari GEPCO, bisa dapat dari Batnas. Sebenarnya untuk mendapatkan yang akurat itu kita melakukan survei, tapi karena kita tidak melakukan survei, kami di sini memperhalus datanya menggunakan AI sehingga intervalnya menjadi 10 meter, sehingga dapat menjadi 10 meter. Baik, ini juga formatnya harus begini ya, 0, dan ini harus disimpan di folder temp.
yang di abacusnya di sini ya. Lalu juga yang perlu disiapkan yaitu ada ini codingannya untuk menginput nilainya nanti, untuk input data seabed nanti. Di sini ada nama modelnya nanti, itu ini dua generate sketch-nya. Di sini ada nama file yang untuk di read-nya tadi seabed. Teksnya ini harus sama ya dengan nama file notepad-nya. Lalu untuk ini namanya juga seabed, dan di sini ada dimensinya yaitu 3 dimensi dan tipenya itu discrete rigid. Oh ya, dan tadi kedalamannya juga 20 meter ya. Itu untuk extrude seabednya dengan lebar 20 meter. Lalu selanjutnya itu ada bisa siapkan juga rumble Osgood ini seperti ini. Ini untuk nilai konversinya sudah di sini. Dan ini juga mungkin perlu kalian untuk konversi nilai karena satuan ya box itu tidak ada input satuan sehingga harus sama semua satuannya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama itu kita run script dulu. Run script create model yang tadi. Tunggu dulu running. Jika sudah selesai runningnya, kita bisa lihat ini di sini udah ada partnya. Ini. Nah, sudah sesuai kan dengan tadi itu 3D deformable. Salah. Itu tadi ini create part. Di sini ada seabed. Kita langsung saja bikin reference point. Karena ini ada rigid, kita perlu reference point. Ketuk saja reference point, klik yang di sini. Oke, sudah. Bisa kita buat set. Kita namakan saja reference point seabed. Continue. Kita pencet ini, sudah warna merah, dan berikutnya kita buat lagi set baru. Kita buat seabed. Nah, jadi set ini sebenarnya fungsinya untuk memudahkan saja proses nanti seleksi nanti. Kita zoom out dulu, oke. Ini dan lalu berikutnya kita buat surface. Buat saya seabed surf. Kita buat select all dan di sini lihat dulu warnanya. Jika warna yang di atasnya itu warna ungu, kita ubah kita klik purple. Jika sebaliknya brown. Lalu berikutnya yaitu kita buat mesh. Kita mesh dulu. Bawa dulu modulnya ke mesh. Kita mesh part. Yes. Pakai warna biru. Nah, sudah warna biru. Masih loading. Sudah warna biru, sudah selesai. Kita bikin part baru, yaitu pickup atau pipe. Nah, kita buat dia jadi 3D deformable wire planar. Approximate size nya 10.000 saja maksimal. Kita create line, buat dulu 0,0. Itu titik pertama, dan titik keduanya itu kita sesuaikan dengan panjang seabed kita, yaitu 7040 meter. 7040,0. Jika sudah selesai, escape saja. Sudah done. Nah, sudah terbuat. Lalu berikutnya mesh dulu. Kita mesh. Kita seed ke seed part. Kita ubah ini jadi 10. Jadi ukurannya 10 meter 10 meter. Apply. Nah, jadi banyak kan. Lalu oke. Lalu berikutnya mesh. Kita mesh elemental type. Kita ke pipe.
udah, ini jadi 31 itu 3 dimensi. Oke. Lalu berikutnya kita mesh lagi part. Nah, sudah warna biru. Jika sudah warna biru, selanjutnya kita masuk ke untuk properti, yaitu ada material. Material di sini kita masukkan densitas seperti 12850. Ini dalam kilogram per meter kubik. Lalu berikutnya untuk elasticity-nya kita masukkan elastik. Yang modulusnya itu sebesar 207/9 karena menggunakan API 5L-X65. Ini 0,0.3. Lalu berikutnya itu plastik. Nah, untuk plastik kita masukkan dari sini. Nah, ini yang tadi ya, E-nya ini yang modulus. Ini plastik strain-nya kita masukkan aja semua di ke sini, plastik strain. Dan untuk stress-nya itu get stress. Oke aja. Lalu berikutnya profile, kita bikin pipa profile 1 aja, thin wall, radiusnya sebesar karena radius yang digunakan punya kami itu sebesar 36. Kita ubah dulu ke meter, berarti 18 radiusnya, 0,4572 dan thicknessnya sebesar 1,3 karena kelompok kami 1,3 per meter. Sudah, thicknessnya sebesar ini. Oke. Lalu untuk berikutnya kita buat section. Kita beam, lalu ke beam, continue. Nah, ini udah profile 1, material 1. Kita ubah ini 0,3 dan oke. Jika sudah properti, kita ke ini section assignment. Untuk yang seabed nggak perlu karena udah rigid, nggak perlu kita masukkan material. Yang ini untuk setnya kita masukkan, oh ya, sorry, ada yang terlewat. Untuk pipa ini kita perlu set dulu. Setnya yaitu buat aja pipa pipe. Kita select, continue dulu, select, udah. Lalu kita buat surface. Ini buat aja pipe serve, tambahkan, continue, create ini, dan kita buat circumferential. Nah, juga sudah, kita bisa masukkan assignment. Nah, tadi setnya kita pilih yang pipe. Kita highlight dulu untuk memastikan. Kita pakai section 1, yaitu material type-nya beam dan materialnya material 1 tadi ya, yang sudah tadi kita define. Lalu berikutnya itu kita ke assign beam section orientation. Kita ke klik pipe-nya, continue. Oke, langsung oke. Dismiss ya. Lalu berikutnya kita bisa assembly. Kita create instance. Nah, sudah ada muncul dua-duanya, pipe dan seabed. Kita oke aja. Nah, di sini jika lihat tampak atas, dia masih belum ada di tengah-tengah. Kita mau ke tengahin. Oke, jadi kita zoom in, kita translate dulu, instant translate. Kita klik ini pipanya, dan nah, ini select a start point. Nah, kita select dulu ini titik ini 0,000.
kita ubah Z-nya aja ke 10. Sebenarnya Y-nya bisa kalian ubah jika pipanya ada di bawah, tapi karena pipanya sudah di atas semua, sebenarnya langsung aja. Oke. Nah, ini kita lihat nanti sudah di tengah. Nah, oke. Jika sudah di tengah, kalian bisa masuk aja ke bisa masuk aja ke step, create step. Itu kita buat dulu gravity, static general. Kita ubah ininya algoritma jadi on, ininya ubah ini, masukkan ininya ubah ke 0. Dan untuk incrementationnya kita ubah jadi 10.000. Oke, mensesnya 0,01, inisialnya, minimumnya ini 015, pangkat 0,025, lalu maksimumnya 0,1. Oke. Selanjutnya kita ke other, general solution, edit, gravity, continue. Nah, kita ini ubah dulu ke specify, kita ke time incrementation. Sini ubah yang ini jadi 15. Oke. Nah, jika sudah, kita restart lagi. Ini pressure, static general juga sama aja. Ininya kita samain aja kayak tadi, 0,2, ininya 0. Implementation juga samain 0,01, 1,5, ini 0, ini juga 10.000. Oke. Untuk berikutnya ke interaction properties, kita buat kontak aja, mechanical financial behavior, itu kita buat penalty ini 0,3 friction coefficient ini. Lalu untuk normal behavior, nah ini udah our contact default aja, dan geometric properties ini default. Oke. Lalu berikutnya interaction, kita buat interaction. Stepnya initial, surface to surface standar. Nah, kita sekarang pilih untuk surface masternya, yaitu si bed ya, master surface nya. Dan untuk slave nya itu kita pilih pipe, hasil warna ungu, merah dan ungu. Oke, continue. Ini default aja. Oke. Lalu berikutnya itu kontak control. Ini standar aja. Lalu ini nyalain automatic stabilization, faktornya sebesar 0,01, sisanya default aja. Oke. Nah, itu kita bisa define load aja langsung. Load tambah gravity dulu, gravity, ini kita buat namanya gravity aja. Nah, ini ubah komponen 2 atau arah Y, dominan 9,81. Oke. Nah, sudah ada kan arah min Y. Lalu berikutnya create load lagi. Berikutnya itu pressure. Sekarang pakai pressure. Nah, pipe pressure ya, jangan pressure. Yang kebalik. Oke, continue. Ininya pipe. Nah, efektif diameternya sebesar internal diameter saya kami sebesar 33,4. Sebesar ini. Kita masukkan efektif diameternya sebesar ini. Dan design pressure-nya masukkan 1440 PSI, ubah dulu ke Newton meter sebesar 992
8451 langsung magnitudenya sebesar ini. Oke. Nah, sudah ada loadnya. Lalu berikutnya kita bisa define boundary condition. Condition pertama kita buat saja gravity. Ininya symmetry star. Lalu untuk yang dipilihnya itu RP seabed reference point. Pilih yang MKS, kita tahan semuanya. Lalu berikutnya untuk pressure tetap gravity, external displacement or rotation, continue. Ininya kita pilih pipe. Continue. Checknya U3 dan UR1. Oke. Lalu untuk terakhir itu constraint, untuk memastikan dia rigid. Continue. Kita pilih dulu bodinya yaitu seabed. Nah, ini reset, kita pilih reset dan seabed. Continue. Dan untuk reference pointnya kita pilih set lagi reference point seabed, RP seabed. Continue. Oke. Kalau sudah oke, selanjutnya bisa di run. Kita create job yang modelnya pipe play. Continue. Ini oke aja. Nah, kalian nanti bisa data check karena ini abacusnya student jadi tidak bisa. Kita balik aja langsung ke sini. Nanti ketika kalian sudah job, nanti ini resultnya sudah kalian continue, data check continue. Nanti kalian lihat resultnya, klik result. Nah, ini hasilnya. Kalian bisa ubah-ubah untuk tampilannya. Bisa kalian ubah jadi seperti ini, tanpa grid atau seperti ini. Saya lebih suka seperti ini biar lebih terlihat ada ininya, teksturnya. Nah, di sini ada ketebalannya, kalian bisa ubah juga. Ini yang tadinya tipis bisa kalian ubah jadi tebal biar lebih terlihat. Stylenya juga bisa kalian ubah mau garis putus-putus. Di sini ada di sini juga ada skala. Jika kalian merasa kurang terlihat jika pakai 1, kurang terlihat ya si free nya, kalian bisa ubah jadi ke 5 ke 10, terserah kalian. Nah, jadi lebih terlihat seperti itu. Nah, sudah. Selanjutnya bisa jelaskan oleh teman saya lagi.